Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Senang sekali, terima kasih kok, Sisi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya kembali boleh ada berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang Saudara Christian sampaikan, Bapak Ibu tema Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung 3 unit, ya. Bulan ini adalah Faith in Action, iman di dalam tindakan-tindakan, ya. Dan untuk pagi ini temanya adalah ini, faith in decision, iman di dalam keputusan-keputusan. When God guides our steps, ketika Allah menuntun langkah-langkah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan, tema khotbah di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung 3 unit di tahun ini berubah menjadi khotbah topikal. Khotbah topikal itu artinya khotbah yang didasarkan oleh topik-topik tertentu. Berbeda dengan khotbah-khotbah dahulu, begitu ya, tahun-tahun yang lalu yang mengacu kepada pembacaan kitab. Kita membahas kitab 1 Samuel misalnya, kita akan gali dari perikop-perikop tertentu, ya. Tetapi tahun ini berbeda. Harapannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya jemaat boleh belajar sesuatu, ya. Demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mulai dengan slide yang pertama, Amsal 3 ayat yang kelima sampai yang keenam. Bapak Ibu boleh cek, ya, dengan Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah dasar pembacaan kita, dasar Alkitab yang mau kita gali bersama, ya. Baik-baikkah semuanya? Ada 2 bagian Alkitab, ya. Maafkan, ada insiden di atas ya. Baik-baikkah semuanya? Ya, oke, ya. Karena itu tangga agak ini ya. Ya, baik, kita kembali ya. Mohon maaf, boleh dibantu. Ya. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai yang keenam. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang keenam. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, itu bagian yang pertama. Bagian yang berikutnya yaitu dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa hubungan dari 2 bagian Alkitab ini dengan pengambilan keputusan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu tahu Google Maps? Saya baru pulang dari Salatiga, ya, mengajak Papa untuk bisa sedikit refreshing di tempat beliau, ya. Bapak Ibu, kami pergi dipandu oleh Google Maps. Bapak Ibu, aplikasi Google Maps membutuhkan GPS aktif. Global Positioning System. Jadi menggunakan satelit Bapak Ibu, ya. Kalau GPS-nya aktif, maka aplikasi Google Maps akan juga berjalan dengan baik. Artinya apa? Ketika GPS aktif, rute terbaik ditampilkan, arahannya jadi jelas, dan kita akan tiba di tempat tujuan dengan tepat. Ya, tetapi jika GPS-nya tidak aktif, mati, maka di handphone kita, di Google Maps, tidak akan terlihat rute. Arahan jadi tidak akurat, kita bisa tersesat, ya, dan tujuan tidak jelas. Jadi Google Maps saja butuh GPS untuk memberikan arah. Apalagi hidup kita butuh Tuhan untuk memimpin langkah kita. Nah, Bapak Ibu, masalahnya adalah bukan karena Tuhan tidak tahu jalan. Masalahnya, seringkali kita mematikan GPS rohani kita. Ya, saya senang tuh, saya di internet menemukan kata panjang GPS, God's Positioning System. Ya, kalau misalnya GPS biasanya singkatannya Global Positioning System, saya senang dengan GPS yang ini, artinya God's Positioning System. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
kita sering berkata begini, Tuhan, saya percaya kepadamu. Tetapi seringkali di dalam hidup kita, banyak keputusan-keputusan kita itu dibuat tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Betul? Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa orang beriman bukan hanya percaya bahwa Tuhan ada, tapi percaya bahwa Tuhan tahu jalan yang terbaik lebih daripada kita. Bapak Ibu, jangan lupakan ayat tadi. Amsal 3 ayat 5-6 dan Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ya. Nah, sekarang izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan latar belakang ayat ini. Satu-satu. Yang pertama, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-6 dulu. Amsal, siapa yang menulisnya? Bapak Ibu pasti tahu ya. Kitab Amsal sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo. Siapa Salomo itu? Dia dikenal sebagai raja yang paling berhikmat, begitu ya. Yang bersangkutan menerima hikmat dari Allah untuk memimpin umat Israel berjalan dalam kebenaran. Nah, pasal 1 sampai pasal 9 itu berisi nasihat seorang ayah kepada anaknya agar memperoleh hikmat Tuhan. Dan dikatakan bahwa hikmat itu dimulai dengan takut akan Tuhan, ya. Dan diajarkan bahwa sang anak harus hidup benar, bijaksana, dan berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa tujuan daripada hidup ini adalah mengenal Allah dan hidup di dalam jalan kebenarannya. Itu adalah latar belakang dari kitab Amsal pasal yang ketiga. Lalu ada hal yang menarik Bapak Ibu. Hikmat dalam kitab Amsal itu sebenarnya bukan sekedar kepintaran intelektual. Di negara kita banyak orang yang pintar, gelarnya banyak. Begitu ya, saya bersyukur ada jemaat kita yang punya rekor muri untuk gelar terbanyak di UT, Universitas Terbuka, Bapak Rubing. Tetapi hikmat bijaksana di dalam kitab Amsal bukan sekedar mengacu kepada kepintaran intelektual Bapak Ibu. Dalam bahasa Ibrani, hokmah atau hikmat bijaksana berarti, perhatikan, kemampuan menjalani hidup sesuai kehendak Allah. Ada orang yang pintar tetapi tidak berhikmat. Kenapa? Karena yang bersangkutan tidak menjalani hidup sesuai kehendak Allah. Jadi dia tidak bisa dikatakan berhikmat, yang bersangkutan tidak bisa dikatakan bijaksana. Jadi Bapak Ibu harus tahu, berhikmat bukan berarti mengetahui banyak hal. Kita bisa banyak baca buku Bapak Ibu, tahu banyak hal, tetapi bisa jadi kita tetap tidak berhikmat. Kenapa? Karena hikmat adalah mengetahui jalan Tuhan dan perhatikan, saya menulis dengan garis miring, memilih berjalan di dalamnya. Itulah hikmat, itulah hokmah, itulah bijaksana. Jadi pasal 3 berbicara tentang bagaimana seseorang mengambil keputusan hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu saya masuk kepada Mazmur pasal 37. Mazmur 37 itu ditulis oleh Daud ketika ia sudah tua. Wah, gereja kita ini banyak orang yang sudah berumur. Orang yang bijak seharusnya karena sudah banyak makan asam garam kehidupan. Nah, Mazmur 37 ini adalah kesaksian seorang Daud yang telah melihat kesetiaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Tema besar dari Mazmur 37 ini adalah jangan iri kepada orang fasik. Begitu ya. Karena orang yang benar mungkin saja mengalami jatuh bangun, tetapi Tuhan tetap memegang hidupnya. Bapak Ibu, menjadi orang Kristen tidak menjanjikan hidup selalu baik-baik saja. Tetapi ada janji bahwa Tuhan memegang hidup kita. Sekali lagi, Mazmur pasal 37 menekankan supaya kita jangan iri kepada orang fasik. Mengapa? Karena buat orang fasik mungkin terlihat berhasil dan hidupnya enak sementara. Sedangkan orang benar mungkin mengalami jatuh bangun, kesulitan, bahkan air mata. Tapi Mazmur 37 berkata, namun Tuhan tetap memegang hidupnya.
Mazmur 37 ayat 23 dan 4 berkata, langkah orang benar diatur Tuhan. Bahkan ketika ia tersandung, ia tidak dibiarkan jatuh selamanya. Dengan kata lain, keputusan yang benar tidak selalu menghasilkan hidup yang mudah, tetapi selalu membawa kita berada di tangan Allah. Jadi Bapak Ibu tahu ya, itu latar belakang dari dua bagian ayat yang kita baca tadi. Nah, izinkan saya, seperti biasa, 3-point sermon, khotbah 3 poin, saya ingin Bapak Ibu pulang membawa 3 poin penting. Yang pertama, baca Bapak Ibu poin yang pertama, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan lebih daripada logikamu sendiri. Amsal pasal 3 ayat kelima berkata begitu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kata percaya di situ menarik. Bahasa Ibraninya adalah batah, trust. Ya. Artinya bukan sekedar yakin. Percayalah kepada Tuhan itu bukan sekedar yakin, melainkan penggambarannya adalah bersandar penuh. Menaruh seluruh beban kepada sesuatu yang dianggap kokoh. Contohnya, Bapak Ibu perhatikan gambar itu. Seseorang yang duduk di kursi, dia tidak takut kursinya roboh, dia percaya kepada kursi itu. Itulah makna kata percaya. Lalu kata bersandar, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata bersandar dalam bahasa Ibraninya adalah sa'an. Yang artinya menopangkan berat tubuh pada sesuatu. Ya, nah pertanyaannya jadi menarik. Kira-kira Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang mengambil keputusan besar. Apa yang menopang Bapak Ibu untuk mengambil suatu keputusan? Apakah Bapak Ibu hanya sekedar mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang terbatas itu? Atau berdasarkan uang yang Anda punya? Berdasarkan relasi? Berdasarkan pendidikan yang kita punya? Atau kita menopang keputusan kita berdasarkan kepada hikmat Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau ngomong begini. Firman Tuhan tidak melarang kita berpikir. Orang kita dikasih otak. Betul Bapak Ibu? Yang dilarang adalah menjadikan logika kita sebagai penopang utama. Karena apa? Karena logika kita manusia terbatas Bapak Ibu. Gambarannya Allah melihat seluruh jalan. Sedangkan kita manusia hanya bisa melihat tikungan berikutnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada anak kecil yang berjalan menyeberangi jembatan gantung. Saya sempat pergi ke Ciwidey, ke Kawah Rengganis Bapak Ibu ya. Di situ ada jembatan gantung terpanjang di Asia katanya. Di Bandung loh. Bapak Ibu pernah ke sana? Harus ke sana ya. Lumayan, saya sudah dewasa begini goyang juga agak geter ya, ngeri. Apalagi anak kecil. Nah anak itu digandeng oleh ayahnya menyeberangi jalanan gantung, jembatan gantung. Anak itu berkata, "Papa, saya takut." Papanya menjawab, "Pegang tangan papa." Tapi anak itu berkata begini, "Enggak papa, lebih baik papa yang pegang tangan saya." Kenapa? Karena jika anak memegang ayah, anak itu bisa lepas. Tetapi jika ayah yang memegang anak, ayah tidak akan pernah melepaskan. Saya mau ngomong apa? Bapak Ibu itulah iman. Bukan terutama seberapa kuat kita memegang Tuhan. Kita bisa capek, kita bisa lelah, kita bisa tidak percaya kepada Tuhan. Melainkan seberapa setia Tuhan memegang kita. Itulah iman. Iman bukan seberapa kuat kita memegang Tuhan, melainkan seberapa setia Tuhan memegang kita. Dan percayalah Tuhan itu setia. Amin. Jadi pertanyaannya buat kita hari ini. Kalau Bapak Ibu mengambil keputusan dalam hidup ini, apa yang menjadi dasar terbesar selama ini? Logika Bapak Ibu sendiri? Nafsu Bapak Ibu sendiri? Atau bagaimana? Atau apakah Bapak Ibu benar-benar mempercayai Tuhan? Atau hanya meminta Tuhan menyetujui rencana saya? Artinya begini, kita sudah menentukan demikian Tuhan harus, karena menurut saya ini rencana terbaik. Ini keputusan saya terbaik, saya harus mendapat pengesahan daripada Tuhan. Gantinya kita bertanya kepada Tuhan, kita memaksakan kehendak kita.
Aplikasinya buat kita Bapak Ibu, sebelum mengambil keputusan besar minggu ini, saya yakin pesan ini ada untuk orang-orang tertentu, berdoalah. Beranikah Bapak Ibu berdoa, Tuhan, jika ini bukan kehendak-Mu, berikan aku keberanian untuk berkata tidak. Saya akan masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua apa Bapak Ibu? Baca, 1, 2, 3. Libatkan Tuhan dalam setiap jalan hidupmu. Amsal, pasal yang ketiga ayat yang ke-6 berkata begini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, bahasa Ibrani dari kata mengakui itu adalah yada. Dan artinya sangat baik. Artinya jauh lebih mendalam daripada sekedar mengetahui. Akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya bukan sekedar tahu. Tetapi ini berbicara tentang relasi yang intim. Maksudnya kita orang Kristen tidak boleh hanya meminta Tuhan memberkati keputusan kita. Tetapi kita harus mengundang Tuhan sejak awal proses pengambilan keputusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat itu terus berlanjut. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita itu katanya bakal diluruskan. Apa sih maksudnya? Bapak Ibu, yasar membuat jalan itu menjadi lurus, rata, dapat dilewati. Saya mau bicara tentang jalan Bapak Ibu. Terkadang Tuhan tidak selalu mempersingkat perjalanan kita, tetapi bersyukurlah jikalau Dia yang mengarahkan perjalanan kita. Bapak Ibu, kata jalan dalam bahasa Ibrani itu derek. Sedangkan dalam bahasa Yunani, hodos. Kata jalan itu seringkali dipakai sebagai metafora yang artinya cukup mendalam Bapak Ibu. Apa? Jalan itu bisa menggambarkan pola hidup kita. Jalan itu bisa menggambarkan pilihan moral kita. Jalan itu bisa menggambarkan perjalanan rohani saya dan Bapak Ibu. Nah, coba pikirkan. Jalan Bapak Ibu itu seperti apa? Saya punya puisi loh Bapak Ibu ya. Puisinya menarik. Bapak Ibu pernah baca puisi ini enggak? Judulnya Ku Ajak Kau Kembali. Saya bacakan ya. Apabila kau tahu tentang peristiwa itu, yang akan terjadi menimpa dirimu, tentu engkau mau melangkah di jalan ini, di jalur yang lurus, di jalan ilahi. Begitu cepat saat pergi, semua yang berjiwa mati. Penyesalan tiada berarti. Ku ajak kau kembali, kembali dan kembali. Oh, sia-sia kau ingkari kebenaran yang abadi. Bapak Ibu bisa mengerti? Puisi ini kata-katanya mendalam. Ada jalan ilahi, jalur yang lurus, kebenaran yang abadi. Yang kalau kita ingkari, hidup kita akan sia-sia. Bapak Ibu, puisi ini dibuat oleh Aji Sutama. Ya. Aji Sasongko Sutama, almarhum Bapak Ibu. Dia ini adalah salah satu pencipta lagu Indonesia. Dia pernah dikenal karena menciptakan lagu Aku Cinta Dia. Tahu, di saat kau berjalan di muka rumahku penuh gaya. Lagu itu diciptakan waktu dia lagi ada di depan Universitas Parahyangan. Lalu dia juga ciptakan lagu yang dinyanyikan Chrisye, Hip Hip Hura Hura. Oh hip hip hura hura. Banyak yang nggak tahu lah, semuanya kudus, nggak pernah dengarkan lagu Indonesia ya. Atau lagunya Cinta, Vina Panduwinata. Cinta adalah, ya. Bapak Ibu, saya itu pernah ketemu sama beliau. Saya itu pecinta lagu 80-an, dan Bapak Ibu lihat ya, kaos saya itu tulisannya adalah Forum Diskusi Musik 80. Saya ini pendeta yang unik. Jadi saya tuh begitu suka musik, sehingga kita ada forum diskusinya, saya datang Bapak Ibu. Saya ketemu sama penyanyi-penyanyi, sama pencipta lagunya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, puisi tadi itu dijadikan lagu dan dinyanyikan oleh Suara Persaudaraan. Yang nyanyikan gak main-main. Ada Niki Astria, ada Atik Sibi, ada Ikang Fauzi.
ya. Nah, saya dapatkan di internet lagunya, boleh tolong dinikmati. Silakan ya. Pernah dengar nggak? Mungkin nggak. Silakan Jo, suaranya yang kenceng ya, Ko Acung. Ya, biar semuanya nikmati. Lebih kenceng lagi Ko Acung. Makasih. Pernah dengar lagu itu? Enggak pernah, baru sekarang. Ya, baru Pak Wilfried ya. Pasti pernah. Yang cuman sekilas, tetapi saya lebih mengapresiasi. Bapak Ibu perhatikan, saya menghubungkannya dengan firman Tuhan di jalan, di jalur yang lurus, di jalan ilahi. Jalannya Tuhan itu lurus, dan jalan kita perlu diluruskan Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau dituntun oleh Tuhan, sama saja kita mengingkari kebenaran yang abadi, yaitu firman Tuhan, dan hidup kita sia-sia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tahu loh, ada ayat ya, Amsal 16 ayat 25 berkata begini, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jalan kita itu perlu diluruskan sama Tuhan. Karena hati-hati nanti kita bisa menuju maut, Bapak Ibu, ada seorang pendaki ya. Biasanya kita mendaki gunung perlu pemandu ya Bapak Ibu ya. Si pendaki gunung ini heran, kok saya rasanya kok diajak muter ya. Kenapa enggak jalannya lurus saja? Belakangan ia sadar kalau dia menuruti kemauannya, yang ditemukan adalah jurang Bapak Ibu. Bapak Ibu demikian pula dengan Tuhan. Jalan Tuhan itu kadang-kadang lama. Tapi Bapak Ibu pasti jangan khawatir, bersama dengan Tuhan dia akan meluruskan jalan kita dan itu biasanya lebih aman. Pertanyaan refleksinya Bapak Ibu seperti ini. Apakah saya hanya berdoa setelah keputusan dibuat? Ataukah saya benar-benar mengajak Tuhan sejak awal sebelum mengambil keputusan? Biasanya sih kita berdoa supaya keputusan kita diberkati oleh Tuhan, betul? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap tahun ini nanti ada kelas Kambium yang dibuka oleh Ibu Marita. Di kelas Kambium itu ada yang namanya kelas Kambium bertumbuh, di sana ada tentang dinamika pertumbuhan, pengambilan keputusan, bertumbuh melalui pengambilan keputusan. Jemaat diajak bahwa sebelum mengambil suatu keputusan, kita itu perlu menanyakan 3 hal. Apa? Kalau saya mengambil keputusan ini, apakah Tuhan yang dimuliakan? Kedua, kalau saya ambil keputusan ini, apakah keputusan yang saya buat ini sesuai dengan firman Tuhan? Yang ketiga, kalau saya mengambil keputusan ini, apakah saya semakin serupa dengan Kristus atau tidak? Kalau jawabannya
tiga-tiganya tidak, jangan ambil keputusan itu. Saya tiba dengan bagian khotbah saya yang terakhir. Ya. Poin yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menopang setiap langkah orang yang hidup baginya. Mazmur 37 ayat yang ke-23 berkata begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Menarik Bapak Ibu, bahasa Ibrani dari kata langkah itu misat. Itu mengacu kepada langkah kecil. Artinya Allah tidak hanya mengatur tujuan akhir, tapi juga setiap langkah kecil kita menuju ke sana, Tuhan sertai. Kata menetapkan Bapak Ibu menarik. Itu dari asal kata kun, meneguhkan, mengokohkan, mempersiapkan, prepare. Lalu ayat yang ke-24 menyentuh saya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu, apabila ia jatuh, jatuh itu bahasa Ibraninya nafal, artinya tidak berarti gagal total. Melainkan tersandung. Iya, kita sebagai orang Kristen bisa salah. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak gagal total. Iya, kita tersandung. Orang benar bisa salah langkah, tetapi bedanya apa? Tuhan tidak biarkan kita tinggal dalam kejatuhan. Kenapa? Karena Tuhan menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gambarannya seperti anak kecil. Kalau anak balita belajar jalan sering jatuh ya Bapak Ibu. Tapi apakah orang tuanya akan memarahinya? Tidak. Orang tuanya akan mengangkat sang anak kembali. Begitulah Tuhan kita. Iman bukan berarti tidak pernah salah memilih. Oh ya, kita manusia terbatas, berdosa. Sering pernah mengambil keputusan yang salah. Tetapi ketika kita sungguh mencari Tuhan, bahkan kegagalan kita pun dapat dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita. Bapak Ibu, pertanyaan refleksinya buat kita pagi ini. Apakah Bapak Ibu takut mengambil keputusan karena takut gagal? Jangan takut Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan tetap memegang hidup Bapak Ibu bahkan ketika Bapak Ibu tersandung? Aplikasinya, jangan menunda ketaatan hanya karena belum melihat seluruh jalan. Kalau Bapak Ibu tahu pasti saya harus mengambil keputusan ini walaupun tidak tahu ke depannya gimana, tetap taat sama Tuhan. Yang kedua, ambillah langkah pertama yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Nya. Iman bertumbuh ketika kita melangkah bersama Tuhan. Saya nggak tahu nanti gimana kalau mengambil cuti. Apakah Tuhan cukupkan semuanya? Apakah begini? Apakah begitu? Jalani langkah bersama dengan Tuhan. Kalau saya mengambil bisnis ini, saya tahu saya harus ini. Tapi nanti gimana? Kondisi ekonomi seperti ini. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan, berdoa, yakin jalani bersama dengan Tuhan. Walaupun di depan masih gelap. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau bicara begini. Kita sering berdoa, Tuhan tunjukkan masa depanku. Tetapi Tuhan lebih tertarik membentuk hati kita daripada sekedar memberitahu masa depan. Karena orang yang hatinya benar Bapak Ibu akan mampu berjalan benar kemanapun Tuhan memimpin. Iman bukanlah mengetahui seluruh peta. Iman itu bukan tahu semuanya sampai akhir. Iman adalah percaya kepada Allah sang penunjuk jalan. Bapak Ibu, ada seorang misionaris yang pernah berkata begini. Saya nggak pernah melihat seluruh jalan hidup saya sekaligus. Tuhan hanya memberi terang beberapa langkah di depan, tetapi setiap kali saya melangkah dalam terang itu, terang berikutnya selalu muncul. Bapak Ibu, itulah cara Tuhan memimpin. Ia jarang menunjukkan seluruh perjalanan kita sampai akhir. Tapi Tuhan kita tidak pernah gagal menunjukkan langkah berikutnya kepada orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita. Hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang bergumul mengambil keputusan. Bapak Ibu sedang memilih pekerjaan. Bapak Ibu sedang menentukan pasangan hidup. Bapak Ibu sedang bergumul untuk melayani Tuhan.
Bapak Ibu mungkin sedang menghadapi persoalan keluarga. Atau Bapak Ibu sedang memasuki musim hidup yang baru hari ini. Firman Tuhan mengajak kita untuk tidak hanya mencari keputusan yang paling menguntungkan buat kita, jangan. Tetapi carilah keputusan yang paling sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berkata begini. Percayalah kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah Anda. Dan ketika Anda tersandung, ingatlah bahwa tangan Tuhan tetap menopang Anda. Mengapa? Sebab iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup memimpin hidup kita, tetapi juga memilih untuk mengikuti pimpinannya setiap hari. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adakah Bapak Ibu sedang ragu dan hendak mengambil keputusan penting di dalam hidup ini? Ataukah ada di antara Bapak Ibu yang sedang dalam penyesalan karena mengambil keputusan yang salah? Ada anugerah Tuhan untuk keduanya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menantikan kita untuk kembali kepadanya dan menerima tuntunannya. Mari menjadi orang yang berkenan percaya kepadanya. Karena Allah kita adalah Bapa yang penuh kasih. Bapa yang setia kepada kita. Ya Allah, firman-Mu telah diberitakan. Kiranya boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan bagi yang jemaat yang hadir pagi hari ini, khususnya di dalam mengenal kehendak Tuhan dan dalam pengambilan keputusan. Kiranya Allah sendiri yang mengajar, dan akhirnya kami bisa melihat Engkau Tuhan yang baik, yang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan berkati.